sudah memastikan diri saya untuk hidup di jalan, dan juga pasti resikonya saya udah tahu gitu ya, berurusan dengan pihak yang berwajib, dan nggak tahu kenapa itu jadi suatu kebiasaan, dan juga udah satu nggak hal yang mengagetkan buat saya gitu. Ketika saya melakukan itu ya saya ditangkap, ya udah resiko saya gitu. Kalau masuk polsek Polres mungkin udah ibaratnya Jabodetabek ini udah pernah saya injak mungkin. Terus menjadi inspirasi buat teman-teman yang dulu nakal-nakal. Ada nggak yang sudah berubah? Ya itu pasti ada Kak ya. Karena niatnya saya kan saya mau jadi terang dan garamnya. Untuk apa kita menjadi terang dan garam dunia kalau kita ditempatkan di satu tempat yang emang udah terang gitu, nggak ada gunanya. Udah orang terang semua. Udah nggak ada gunanya gitu kan. Makanya saya bilang tadi, ketika kamu masih bisa diwarnai, pintar-pintarlah cari komunitas yang benar. Tapi ketika kamu bisa mewarnai orang, ya kamu siap bergaul dengan siapa aja. Betul. Nah, hai sahabat Cross Talk, bersama saya Grace Kusno dalam bincang-bincang Cross Talk. Kali ini bersama sebuah pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tapi memiliki masa lalu yang sangat kelam dalam kehidupannya. Sahabat Cross Talk, Kolose 3 ayat 21 berbunyi, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Peranan orang tua, khususnya seorang bapak, begitu amat penting dalam perkembangan hidup anak-anaknya. Kisah hidup seorang anak yang telah ditinggalkan ayahnya sejak usia sangat muda, kecil bahkan dalam usia yang masih kecil, berbekas terlalu mendalam dalam kehidupan pribadi narasumber yang akan kita dengarkan kesaksiannya. Saya perkenalkan Oliver Sihotang. Hai Kak Grace. Hai, yang telah bersedia menjadi narasumber. Siap Kak Ya Grace. Oliver, luar biasa kami mendengar kesaksian tentang Oliver. Ya Puji mungkin Tuhan. belum pernah ya masuk talk show seperti ini. Belum Pernah ya? pertama kali. Tapi kami mendengar kehidupannya Oliver tuh sangat luar biasa loh. Jadi mari berbagi supaya sahabat Cross Talk bisa belajar banyak bahwa kehidupan masa lalu kita bukan yang menentukan masa depan kita. Amin. Amin ya. Oke. Oliver, saya sangat tersentuh saat mendengar masa kecilnya Oliver ya. Boleh tolong ceritakan. Sebenarnya tersentuh oleh karena pahit banget gitu kalau saya dengar gitu ya Oliver ya. Bagaimana hubungan dengan papa meninggalkan keluarga di usia berapa gitu? Apa yang papa lakukan sampai begitu berbekas di dalam kehidupan Oliver? Saya ceritakan dulu kisah berapa saya bersaudara gitu. Boleh. Saya 4 bersaudara, dan saya sudah terpisah dari kecil dari abang saya yang nomor pertama, saya nomor kedua, dan saya punya adik 2. Abang saya diasuh sama opungnya, dan saya di situ hidup dan mengetahui bahwa ayah saya mempunyai istri simpanan, dan itu punya pasangan lagi di luar mama saya. Oh, oke. Nah, dan kehidupan saya pun berempat itu sangat berempat, saya, ibu saya, dan adik-adik saya.
Dan ketika itu bapak saya jarang pulang gitu ya. Ya saya pikir sih karena sibuk kerja apa gimana ya. Tapi usia saya bukan masih kecil lagi yang nggak ngerti, nggak tahu apa-apa. Tapi saya sudah mengetahui gitu. Itu kira-kira umur antara 7 atau 8 lah. Pokoknya sekitar segitulah ya. Dan ibu saya jarang dikasih nafkah, jarang pulang, dan juga ibu saya berjuang sendiri gitu ya. Apakah sampai terjadi KDRT dalam rumah tangga nggak? KDRT itu sering sekali saya lihat, tapi ibu saya menyembunyikannya gitu ya. Ya dia bilang jatuh dari mobil lah, apa dari. Sewaktu ketika papa saya pulang dan ngomong, nah itu saya sangat marah sekali ya. Walaupun saya masih kecil, nggak berbuat apa-apa, tapi saya marah gitu. Ketika ibu saya tanya, kenapa? Waktu itu berdarah kan, ngomong jatuh dari mobil. Pas ayah saya bilang, bohong itu ayah pukuli. Dalam hati saya ada sedikit rasa marah gitu ya, tapi saya masih kecil. Ya udah itu menurut saya urusan Tapi mereka yang berbekas para dalam dewasa. Oh sangat berbekas ya. Nah, ibu saya kan bekerja di satu tempat inang-inang di Senen gitu, jaga kayak baju-baju bekas gitu punya orang yang diobral di meja gitu kan, yang dijual 1.000 atau 2.000 atau gitu kan. Loh, jadi ayah itu tidak memberi nafkah sama sekali untuk keluarga? Memberi nafkah kayaknya memberi, tapi nggak kayak orang-orang suami yang normal gitu. Artinya seingatnya aja. Karena menurut dia prioritas pertama udah bukan keluarga lagi. Tapi simpenannya itu. Nah itu, karena dia lebih banyak waktunya di simpanan itu daripada di kita. Nah itu terus terulang, bahkan kita pun anak-anaknya sering dipukulin gitu ya. Saya sendiri pun ngelihat sosok ayah saya seperti sosok yang mengerikan buat saya gitu. Dengan arti kata ngelihat suara kendaraannya, saya pun langsung kalau takut. bisa, saya nggak bisa menghindari untuk ketemu dia gitu. Saya sembunyi di mana kayak di kolong kayak, karena satu ketika ada pernah kejadian saya nyetel TV, tombolnya cuma masuk ke dalam itu doang, nggak bisa keluar lagi. Di mindset saya, wah saya pasti sapu lidi apa gesper melayang ini ke badan saya. Kalau bisa saya pura-pura tidur aja gitu kan, nggak dengar suara motor itu. Kan motornya zaman dulu kayak air-raking tapi bukan air-raking, kayak suaranya udah jelas banget kalau dari kejauhan kan. Seperti saya tidur, ayah nih pulang nih. Kalau bisa saya sembunyi gitu kan. Jadi sosok yang mengerikan buat saya gitu kan. Nah, dan di mindset saya yang saya udah tanamkan, ya udah saya hidup berempat, saya udah nggak punya ayah lagi gitu. Itu udah orang lain buat saya gitu kan. Sudah keluar dari hidupnya Oliver ya. Jadi dianggap aja udah nggak punya bapak begitu ya. Dan satu kali memang tidak pulang sama sekali atau tiap kali begitu? Selalu ntar pulang, ntar pergi lagi, ntar pulang pergi lagi? Ya suka-sukanya aja. Suka-suka ya? Keagresi ya. Kalau dia mau pulang, pulang. Kalau dia nggak mau pulang, nggak mau pulang. Jadi cerita berlanjut sehingga ibunya Oliver harus mencari uang sendiri ya. Kerja jadi ibu inang-inang di pasar mana? Pasar Senen. Impres Pasar Impres Senen. Nah itu saya dengar ada cukup terenyuh sekali hati saya mendengarnya. Katanya untuk memberi makan anak-anaknya pun, bagaimana kejadiannya tuh Oliver? Mama harus. Oh iya. Jadi waktu itu nggak tahu ya. Saya kan masih posisi anak-anak. Karena kan itu tugas orang tua sebenarnya ya. Nah, mungkin ibu saya nggak ada duit dan ayah saya pun udah nggak pulang-pulang gitu kan. Gimana ini cara anak saya bisa makan? Mungkin menurut orang tua saya gitu ya. Dan segala cara ya dilakuin, tapi masih yang positif, halal gitu ya. Dengan tidak mengurangi urat malunya, tidak merasa dia malu sebagai orang tua, makan di jalan. Nah, ada satu tukang ikan gitu ya, nggak tahu ikan apa gitu. Nah itu dipintalah pala ikan itu, dapat satu kantong plastik gede, bukan yang kecil, ukuran gede, dibawa pulang. Dibawa pulang. Nah kita sebagai anak ya emang saya tidak kurangin, tidak lebihin ya. Saya pun jarang makan enak gitu ketika saya dilepas dari orang tua gitu ya. Makan enak jarang gitu. Ketika lihat makanan enak berbentuk ikan pala itu udah seneng banget, karena orang tua bawa ikan pala kan, makan apa tuh kan, saya manggil makan. Kalau ayah saya manggil ayah gitu. Apa tuh mah katanya? Ini ikan aja. Padahal palanya semua. Iya.
kok ikan tapi bentuknya pala Kepalanya semua. semua. Kata. Ini dari mana? Saya bilang kan beli gitu. Ya cerita lah, mau ini minta di tukang ini pala, ya udahlah kita olah yang kita makannya gitu lah. Jadi seringnya seperti itu ya Oliver ya. Harus mengambil dari di pasar, mungkin sisa-sisa yang dijual gitu ya. Termasuk sayur-sayur mungkin yang udah kurang begitu segar gitu yang saya dengar apa ya. yang bisa dibawa Dia bawa pulang. ke masing layak dibawa pulang gitu. Dibawa pulang. Dan saya sebagai anak waktu itu masih kecil, tapi saya mau berontak gitu. Aduh, Betul-betul hidup dalam kemiskinan lah. nggak bisa nih gini terus. Saya ngerasa ketekan. Kalau mau bilang luka nggak berdarah ya ini menurut saya gitu. Begitu. Ada kesakitan yang nggak ngeluarin darah tapi benar-benar Di dalam. Nah sangat, aduh. Sangat berdarah. Iya. Makanya saya meninggalkan semuanya itu. Nah posisi yang paling parah lagi ketika saya di tempat tinggal yang harusnya nyaman kan, tempat yang paling nyaman itu rumah gitu ya. Ketika kita capek dan kita habis ngapa-ngapain beristirahat. Nah di tempat yang paling nyaman pun kita nggak bisa. Tempat tinggal sebulan kita pindah, ada 10 kali kita pindah. Karena apa Oliver? Karena nggak bisa bayar kontraknya Ya atau itu gimana? bukan karena kita bosen, bukan karena Iya, tetangga iya, kurang ramah ke kita, enggak, karena kita nggak mampu bayar. Sedangkan orang tua, ibu saya kerja sendiri dan saya pun masih usia berapa gitu ya, nggak bisa ngelakuin apa-apa. Saya cuma berangkat sekolah ngelihat semuanya itu terjadi, berangkat sekolah ngelihat semuanya itu terjadi gitu. Jadi saya pun sekolah nggak pernah jajan. Saya dikasih jajan 500 perak, kita bagi 2 sama adik saya. Siapa yang jagain adik saya, dia dapat 300 perak. Yang enggak dapat 200 perak. 500 perak kita bagi 2. Itu terus. Aduh kata saya. Ini kayaknya dunia Kehidupan kejam. seperti apa Iya, dunia ini kejam gitu. banget. Iya. Menurut saya kan kepada Tidak ada keluarga ayah atau ibu yang berbelas kasihan membantu waktu itu. enggak. Jadi posisinya kalau sekarang sih saya dengar mereka waktu itu nyari-nyariin kita gitu. Tapi ya nggak tahu lah, mungkin kata mereka kan. Tapi emang dasarnya kita hidup ya kita aja. Kita yang berempat, kita terus gimana pun. Kepahitan melihat itu akhirnya membuat Oliver jatuh dalam tindakan yang bisa dikategorikan kriminal ya. Kriminal demi kriminal gitu, kejahatan demi kejahatan ya. Awalnya jadi nggak kriminal kita Kak Grace. Jadi saya pertama itu habis pulang sekolah, saya nongkrong di jalan gitu. Saya ngelihat dari kejauhan gitu kan ada lampu merah di jalan Satu Perintis. Saya dari kejauhan ngelihat gitu. Saya kan pulang sekolah selalu naik mobil 03, iya Metro Mini tuh, Metro Mini 03 kan. Begitu saya pulang, saya ngeliat dari kejauhan nih. Waktu itu kan ada orang ngamen yang pakai botol apa tuh yang diketok-ketok terus jadi krecekan Iya, kan. betul. Dia cuman gini-gini doang, cek dikasih duit sama orang kan. Kasih duit. Pengamen lah ya. Iya, kok nyari duit gampang banget orang ini ya. Nah, Ikut-ikutan tanpa lah. pengetahuan orang tua saya ikut-ikutan. Saya nanya dulu ke orang itu dari apa sih bang gitu kan? Ini dari botol ini, dari ini katanya. Ya udah saya buat kan, akhirnya saya ngamen di jalan itu. Kok nyari duit kayak gampang gitu ya. Saya dapat receh-receh banyak tuh 30 apa berapa tuh. Begitu sejam saya balik ke rumah, itu saya udah kayak gangsingan. Balik ke rumah, balik ke rumah. Iya. Nah, sehari bisa dapat berapa tuh Oliver? Penasaran nih. Nggak tahu saya tuh. Pokoknya di situ mulai berubah lah kehidupan kita, mulai berubah. Oke. Tadinya kurang makan enak, terus tempat tinggal yang selalu pindah-pindah, tapi sekarang udah netep gitu ya. Netep ya. Nah, Oke. dan itu pun nggak boleh sama ibu saya, sama orang tua saya. Ketika saya ketahuan ada diobrak-abrik kan sama orang tua, sering ngecek apa-apa kan gitu ngecek. Ketahuan ada duit receh-receh itu kan. Tanya dari mana gini. Ya saya bilang sama ibu saya kan, ngamen gitu. Diomelin nggak boleh gini. Ya maksudnya saya sekolah aja gitu. Ya udah saya ngotot menentang gini. Saya bilang nggak mau lah, saya bilang ngapain lo saya hidup susah-susah gini terus kan gitu. Tapi ini tetap di sekolah dan ngamen. Iya. Waktu itu masih SD ya? Masih SD ya. Dan akhirnya lulus SD? SD waktu itu enggak, kan kelas 3 SD terus sampai kelas 5
saya berhenti. Ya itu, saking saya begauli jalan, keenakan ngamen-ngamen, ketemulah sama anak-anak yang baru. Sama anak baru kan, yang dunianya mulai naik lagi, bukan pengamen, banjing loncat. Oh, oke. Kalau pengamen itu istilah katanya masih belum kriminal ya. Belum. Cuma ya sering kena razia. Kena razia. Dikejar-kejar sehingga Iya. takut lah ya. Orang tua juga takut kan. Ya, mungkin Selamat dari atau situ. tidak gitu kan. Lalu ini naik tingkat nih ceritanya. Lalu masuk dunia kriminal, bajing loncat. Iya, banjing loncat. Awal kan ada ngobrol sama dia kan, sama teman baru ini kan. Akhirnya ada mobil itu dia naik, turunin berapa barang kan, gue bilang, bawa pakai motor, pakai ojek, kadang pakai bajai, kadang pakai taksi kan, dikiloin sama mereka, terus hasilnya kelihatan dan duitnya pun bukan receh lagi, udah kertas gitu kan. Menurut saya, waduh, makin enak nih nyari duitnya, makin kehidupan makin beda kayaknya nih kan, ketika saya nyoba ini Oke, kan. jadi tergoda untuk Ya, coba. udah ratusan kan, ya Oke. tergoda buat itu. Ya lama, lumayan lama. Dan sekolah dia jadi berhenti sejak bisa dapat penghasilan besar itu langsung nggak mau sekolah. Ya sekolahnya mulai agak ini, mindset saya gini, ngapain sih sekolah? Kalau hidup pun nanti Susah susah nanti. juga. Oke. Pikiran saya, mendingan saya nyari duit aja lah. Iya. Nah dari bajing loncat kemana lagi tuh, Oliver? Bajing loncat, lari ke ini, sembari bajing loncat, sembari ya ada kayak nyopet. Nah lo, wow. Iya, kita nyopet. Jadi kayak ada suatu musik orkes gitu. Apa karnaval, apa ulang tahun apa gitu kan. Itu juga lewat temen. Pokoknya ketika temen yang saya deketin dia kriminalnya beda gitu. Nah nanti saya ikutin gitu. Nyopet, pokoknya nyopet banjing loncat. Nah, itu. Ya, pokoknya makin meluas lagi, habis nyopet ya kita kenal teman lagi, congkel spion. Waduh. Nah, kenal teman lagi ya kita jambret gitu. Pokoknya yang menghasilkan lebih diikuti lah ya. Oh, kriminal sejenis apapun kayaknya udah dari penodongan udah pokoknya. Apakah termasuk narkoba? Nggak sampai level itu atau? Kalau narkoba temennya kriminal pasti udah masuk ke situ. Kagres. Narkoba itu saya udah sejenis narkoba apapun, dari sabu, ibaratnya ganja, yang paling parah saya obat-obatan. Itu pemakai. Saya obat-obatan itu sehari bisa 30 butir. Waduh. Iya. Dan itu dibeli dengan uang kejahatan yang dilakukan. itu. Wah, sahabat Crosstalk, ternyata dari satu kejahatan kepada kejahatan selanjutnya semakin meningkat kepada kejahatan selanjutnya lagi. Dan itu dimulai dari pergaulan yang salah. Memang firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Karena itu berhati-hatilah sahabat Crosstalk. Kita dengarkan lebih lanjut ya. Oke. Gimana Oliver? Jadi sampai kepada jadi pemakai berarti udah terikat juga dong ya seperti itu. Berarti udah berapa kali tuh kena razia dan ditangkap oleh polisi. Semuanya kan boleh dikatakan kriminal ya, kecuali kecek-kecek ngamen. Iya. Gimana pengalamannya? Pengalaman ya pasti sangat ekstrim ya, Kak Grace. Karena setiap kita kejadian ini saya pun sudah memastikan diri saya untuk hidup di jalan, dan juga pasti resikonya saya udah tahu gitu ya, berurusan dengan pihak yang berwajib, dan nggak tahu kenapa itu jadi suatu kebiasaan, dan juga udah hal yang mengagetkan buat saya gitu. Ketika saya melakukan itu ya saya ditangkap, ya udah resiko saya gitu. Ya jadi hal yang udah nggak aneh lah buat saya. Kalau ketangkap itu ya kalau masuk polsek polres mungkin udah satu, ibaratnya Jabodetabek ini udah pernah saya injak, mungkin dari Polda Metro, terus Polres Jakarta Barat, Polsek Tanah Abang, Polsek Jatinegara, Kelapa Gading, Jakarta Pusat, Pulau Gadung. Jadi maksudnya Oliver tuh melakukan kejahatan di seputar Jakarta ya, Iya. pindah-pindah tempat dan tiap kali ditangkap. Jabodetabek. Iya. Oh. Jakarta Selatan Barat. Jadi pengalamannya untuk ditahan di Polres dan Polda setempat banyak sekali ya. Banyak sekali Oliver. Dan itu tidak menimbulkan ketakutan. Tadi ada satu statement yang menurut saya sesuatu yang wow.
Oliver mengatakan dia sudah mengambil keputusan untuk hidup di dunia tersebut dan mengambil resikonya. Ternyata sebuah keputusan itu sungguh-sungguh berefek yang sangat besar ya dalam kehidupan setiap orang. Nah, jadi Oliver udah keputusan itu berarti saya sampai mati juga nggak apa-apa lah begini terus begitu ya. Asalnya seperti itu. Sudah bertekad begitu. Itu udah di dalam hati saya karena menurut saya dari kecil terus sampai di titik ini udah berapa tahun, menurut saya udah nggak ada jalan yang lain lagi yang harus saya lakuin. Ya udah ini udah patokan udah terakhir pokoknya. Dan saya udah memastikan ya kayaknya kalau nggak saya mati di tangan orang, mati di peluru kayak saya bilang. Karena udah ini jalan cerita saya menurut saya gitu kan. Ya, lah oke. Memangnya Oliver selama ini belum mengenal Tuhan secara pribadi, masih kecilnya orang tua kan Kristen ya sebetulnya ya. Kita terlepas dari bagaimana mereka dalam hidup mereka masing-masing, sikap ataupun keputusan ataupun perbuatan mereka, tapi sebetulnya secara agama mereka Kristen ya. Kristen kan. Jadi Oliver masuk sekolah minggu pernah? Masuk sekolah minggu. Masuk. Tapi ya karena ikut orang tua. Ikut-ikut aja karena waktu itu saya Kristen ya, karena saya Kristen saya harus beribadah. Gitu. Itu aja yang itu aja. Jadi lebih kepada tradisi. Bukan karena mengenal Tuhan, lebih kepada rutinitas. Oke. Baik. Jadi bagaimana kisahnya sampai akhirnya Oliver bisa keluar dari jeratan ataupun ikatan perbuatan yang sebetulnya sangat tidak berkenan kepada Tuhan tersebut? Jadi sebelumnya saya sempat mengalami perjumpaan pribadi ya di dalam satu sel itu ketika saya ada kasus berulah ribut dengan tahanan yang lain, saya dimasukkan satu sel tikus dan saya ngerasa situ ada satu pribadi yang sangat mengasihi saya gitu, yang menghampiri saya gitu ketika semuanya yang udah saya kelola dari pertemanan sampai hubungan secara pribadi, pasangan hidup gitu, semua meninggalkan saya gitu. Di situ saya memikir saya seorang diri gitu. Kerasa saya, hidup kok sekeras ini gitu ya. Sampai di satu sel kan kalau udah kita kesendirian yang hening terus satu sel yang kita nggak bisa beradaptasi sama siapa-siapa kan kita berpikirnya tambah ini lagi kan. Nah, ada satu perjumpaan pribadi yang menurut saya ada yang menawarkan diri gitu kepada saya untuk mengurangi beban saya, untuk saya ingin ngikut dia gitu, menunjukkan jalan-jalannya gitu. Yang itu saya dulu yang nggak kenal firman gitu. Nah, jadi saya mikir, wah ini siapa sih sosok ini gitu kan. Jadi Oliver di ruang sempit sendiri waktu itu ya. Itu sel tikus. Sel tikus. Iya. Oke, di tahanan sel tikus karena berlaku bandel. Ruangan orang bermasalah. Ruangan orang bermasalah dimasukkan ke dalam sel tikus itu, merasa sendiri. Iya. Semua meninggalkan, yang disebut sahabat meninggalkan, kekasih hati pun juga nggak peduli lagi. Nggak ada. Tinggal Oliver. Tiba-tiba ada satu pribadi ya, yang tiba-tiba hadir di situ begitu ya, dan mengatakan bahwa ini aku, tidak akan meninggalkan engkau gitu ya. Kurang lebih seperti itu bukan Oliver? Iya benar. Gitu ya. Lalu Oliver tanggapannya apa? Tanggapan saya sih waktu itu saya tidak menghampiri gitu ya. Jadi posisi saya tidur. Jadi bayangan itu semua jadi ruangan yang sangat luas gitu. Dan kayak ada pokoknya sinar-sinar gitu. Nah saya dengerin dia berbicara aja gitu. Masih ingat bicaranya apa Oliver? Ya itu pokoknya tadi kalau ibarat di firman Tuhan itu ya. Itu namanya di firman Tuhan itu kalau nggak salah di Matius 28 ayat 11. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah itu posisi saya kan di situ waktu itu nggak tahu firman gitu ya, tapi nah inilah firman ini sebenarnya yang berbicara kepada saya, tapi saya kan belum tahu. Ya saya cuma menonton aja gitu. Ya dengerin dia berbicara aja gitu. Ya udah proses itu ya udah lewat. Karena gitu. Oliver nggak, ya nih Tuhan, ini aku gitu enggak ya, aja. Masih diam, masih pasif ya. Iya. Oke. Lalu selanjutnya gimana Oliver? Gimana?
Ya selanjutnya saya kan bebas, namanya hukuman pasti hukuman di Indonesia kan pasti ada jangka waktunya Iya, gitu ya. iya. Saya bebas gitu kan. Nah, berapa bulan kemudian saya melakukan lagi gitu. Nah, menurut saya di sinilah titik saya terasa tertegur benar sungguh-sungguh gitu ya, lewat peristiwa yang saya masih diselamatkan gitu ya. Yang saya juga udah ibaratnya udah segala masa harusnya mati saya masih selamatkan. Ya, saya juga pernah ditembak dari sini tembus ke sini. Saya masih ibaratnya masih selamat gitu ya ibaratnya. Oh begitu. Kayaknya ada maksud Tuhan buat hidup saya gitu ya. Ketika saya mengandalkan kekuatan saya pun saya nggak bisa ngelihat segala sesuatunya, nggak ada yang jadi gitu. Oke. Jadi kemampuan berkesimpulan seperti yang barusan Oliver sampaikan itu muncul sesudah pertemuan dengan Tuhan di sel tikus itu ya. Nah itu saya ingat-ingat lagi. Jadi Nah, ingat-ingat lagi. ingat-ingat itu terus berapa bulan kemudian kejadian lagi gitu. Oh menurut saya udah nggak bisa di jalan saya sendiri gitu. Berarti ada satu pribadi yang masih mengasihi saya ini. Makanya saya ingat, wah Tuhan, saya masih punya Tuhan gitu. Ya, dan saya nggak boleh begini Nah, terus. iya. Padahal sebelumnya udah bertekad, inilah hidup saya. Ya, saya memang udah ditakdirkan seperti Iya. ini. Tapi perjumpaan dengan Tuhan membuat Oliver Ya punya pengharapan yang punya baru. pengharapan, berproses punya pengharapan harus berubah, tidak bisa hidup seperti itu. Iya. Dan selanjutnya apa yang Tuhan buat, yang buat Oliver lebih lagi secara tajam menyadari betapa Tuhan mengasihi Oliver. Ya pasti saya ini dulu ya pengakuan dosa gitu. Ya pengakuan dosa gitu. Maka saya mengakui dosa saya gitu, minta tuntunan Tuhan gitu biar Tuhan yang memproses semuanya dari awal gitu. Oke. Nah, makanya ada ayatnya itu 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, katanya akuilah dosamu di hadap Tuhan. Engkau mengaku dosamu, maka Dia Dia adalah akan mengampuni dosamu dan Dia akan menyucikanmu dari segala kejahatan. Nah, ya itu pertama yang proses yang saya ambil gitu. Jadi ketika saya buka-buka nama Tuhan telanjang-telanjangan gitu, saya tahu nih Tuhan malah mengetahui, tapi Tuhan juga mau kita akui gitu atas kesalahan kita gitu. Iya. Saya minta ya Tuhan ampun Tuhan gitu kan. Saya mau Tuhan yang berproses atas kehidupan saya gitu. Saya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan gitu ya kan. Dan saya percaya sepenuhnya gitu ya. Oke. Ya kan? Iya. Makanya Tuhan bertindak lah ya kan ya. Nah, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, maka Dia akan bertindak. Nah, disitulah makanya ketika saya berdoa ya kan menyertakan Tuhan Mengakui kesalahan. Tuhan yang tuntun gitu, yang punya otoritas satu-satunya dalam kehidupan saya. Makanya Tuhan bertindak. Nah, begitu diponis saya, begitu hakim tanya kan gini-gini, ya saya bilang gini, pas yang lebih saya heran-heran lagi akan yang saya lihat gitu, pekerjaan Tuhan ini pasti pekerjaan Tuhan, gak mungkin pekerjaan siapa-siapa gitu. Ketika saya mau diponis kan, dituntut 1,5 tahun. 1,5 tahun, bilang banding saya bisa tinggi, bisa 1,3 gitu ya kan. Ya saya bilang, hakim itu nanya kepada saya, Saudara Oliver, ya kan, masih kenal saya, kata dia kan gitu. Oh iya Pak. Entah sudah berapa kali ketemu hakim itu rupanya. Terus ya. gimana, kamu mau minta keringanan pada hari ini, kata gitu kan. Siapa yang mulia? Saya bilang kan, saya tidak minta keringanan dan saya pun mengakui kesalahan saya. Makanya saya bilang, masih ingat kata saya, tuntutlah saya selayak, hukumlah saya selayaknya saya dihukum gitu. Nah langsung hakim itu nanya, kamu serius nggak minta keringanan? Kamu nggak kasihan sama adik-adik kamu, orang tua kamu di belakang? Saya bilang lagi pada hakim itu, justru saya mengasihi keluarga saya dan saya mengasihi hidup saya dan saya mengakui kesalahan saya. Makanya saya minta selayaknya saya dihukum gitu. Karena saya mengakui akan kesalahan saya. Oh seperti itu. Jadi kamu sudah kekeh ya nggak minta keringanan. Siapa yang mulai saya? Oke, Oliver. Jadi ini adalah kali pertama di mana Oliver mengaku semua kesalahannya. Malah minta ya udah tuntutlah. Ya seterah maksud saya. Terserahlah gitu kan. Ini sungguh sebuah perubahan yang radikal, bukan? Karena dengan perjumpaan dengan Tuhan di sel tikus tersebut, Oliver bisa bersikap sedemikian di hadapan hakim. Menurut saya ini perubahan yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Ya. Lalu gimana reaksi dari hakim?
Ya pas hakim itu langsung membacakan putusan gini kan set, nah namanya dibacakan atas kejahatan gini saudara Oliver dituntut sekian dan kamu divonis 10 bulan gini tek. Wow. Terus saya trending, saya salah denger gak sih ini masih saya bilang salah denger gak sih saya. Terus dibilang lagi ini saya nanya lagi, "Bang, putus berapa tadi?" Saya nanya sama keluarga kan. Divonis berapa tadi? Gitu. Saya bilang 10 bulan. Bener 10 bulan. Ya udah saya di situ. Oke. Puji Tuhan saya bilang ya kan. Berarti benar-benar Tuhan menyertai saya gitu kan ketika saya udah berbuat. Nah, di situ saya udah maksikan. Ya udah di situ udah ada pikiran saya harus berubah gini. Iya. Begitu saya keluar, saya harus nyari kerja yang benar. Gitu. Nah, itu pertobatan terjadi pada saat itu ya. Menyadari betapa memang Tuhan itu hidup. Tuhan telah mengubahkan hati Oliver. Oke, Oliver, saya teringat tuh ya. Sebelumnya kan Oliver ada cerita. Bahkan sampai terikat juga dengan narkoba ya. Iya, Sehari bisa makan berapa? 30 butir. Obat-obatan. Iya. Itu bukan kalau orang bunuh diri baru minum 30 butir. Nggak tahu. Tapi menurut saya nikmat aja. Nikmat. Ya, nikmatnya dalam arti katanya gini Kak Grace. Kehidupan saya udah sangat acak-acakan banget gitu ya. Gimana saya ngadepin buat hari esok itu saya nggak bisa mikir gitu. Saya butuh pemikiran yang santai gitu, yang rileks gimana rasanya saya bisa dapetin itu. Ya saya obat-obatan. Oke, jadi memang karena sebelum itu belum kenal Tuhan ya Oliver. Jadi nggak tahu jalan keluarnya. Nyarinya ya jalan pelepasannya lewat obat-obatan itu ya. Nah sekarang sesudah ikut Tuhan, setelah perjumpaan dengan Tuhan di sel tikus, ngalami Tuhan begitu banyak, bagaimana kasus dari keterikatan terhadap narkoba itu? Jadi awalnya kan saya sering beribadah gitu ya, mengenal firman Tuhan gitu. Banyak lagi disingkap-singkapin lewat firman Tuhan gitu. Gimana Roh Kudus itu mau bekerja di dalam kehidupan kita? Kita mengundang Roh Kudus gitu. Buat berencana dalam kehidupan kita, menuntun kita. Kalau tubuh kita aja kita kotorin. Bahkan ada kata firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu gitu kan. Nah, saya masukin itu obat-obatan ke dalam tubuh saya gitu. Saya minta tuntunan Tuhan, tolong tuntun saya, Tuhan berkati saya, tolong jagain keluarga saya. Bisa gak Kak? Nah, nggak bisa kan, mustahil kan gitu. Nah, saya berubah hikmatnya situ. Maka kalau ada yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan sumber hikmat itu, kata ada firman Tuhan kan. Nah, itulah Tuhan memberikan hikmat. Makanya saya melihat barang-barang itu pun kayak udah satu kejijian gitu ya. Saya lepas gitu. Saya udah ibaratnya saya benar-benar total saya lepasin. Saya udah nggak mau obat-obatan lagi. Emang ada efeknya kayak saya meriang-meriang gitu, sampai menggigil kayak orang mau mati gitu. Sampai jungkir-jungkiran balik di kasur gitu, sampai gini-gini, sampai benar-benar gak kuat gitu kan. Nah. Jadi sebenarnya sesudah ikut Tuhan tetap terasa ya, keinginannya itu tetap besar ya. Ada pasti Kak, ada dari teman-teman, dari lingkungan, pasti ada yang menawarkan gitu. Tapi ya tetap saya lagi bilang hidup saya mau berubah gitu. Saya mau lepasin semuanya gitu kan. Kalau di dalam sel 10 bulan itu juga nggak boleh kan? Nggak ada yang dapat dari mana obat-obatan tersebut selama 10 bulan di dalam? Enggak, emang kalau di sel itu kayak kita masuk sel itu semua luka pun jadi sembuh. Emang itu ada kayak apa sih kayak air itu pun air penjara itu kayak air udah mujarab gitu Kak Grace. Kayak kita luka-luka nih, kita siram air penjara itu sembuh. Nggak tahu kenapa. Emang udah habitatnya. Wah, ini saya baru dengar. Iya benar. Luka-luka sakit apapun gitu. Ketika kita guyurin air penjara itu hilang, sembuh. Sakit luka-luka apa 10 bulan itu jadi tidak terlalu mencari narkoba, tapi sesudah keluar dari penjara godaan datang, keinginan untuk mengkonsumsinya muncul lagi. Enggak, keinginan udah nggak ada, tinggal kita ini aja apa cara ngelepasnya, benar-benar nggak lepas. Cuman kan tawaran dari teman-teman kadang-kadang ada. Iya, nah, maksudnya gitu. Tapi tetap ada yang dalam tanda kutip orang suka sebutnya sakau. Iya, sakau. Sakaunya tetap terjadi di Oliver. Masih nggak ada lah pasti. Oke. Tapi Oliver bertekad karena kebenaran firman Tuhan, saya harus berhenti sekalipun sakau. Iya. Begitu ya. Dan ternyata hal itu mungkin. Ya mungkin. Nah, luar biasa. Karena kan posisi dalam kita nggak dapetin gitu ya. Ketika di luar pasti mudah buat kita gitu. Tapi balik lagi kepada kita. Karena saya berpikirnya gitu, gimana
Tuhan mau bekerja dalam kehidupan saya. Gimana saya mau mengundang Roh Kudus bekerja, satu-satunya punya otoritas buat menuntun kehidupan saya gitu. Ketika saya kotorin itu dengan obat-obatan, dengan asap rokok gitu kan. Begitupun dengan rokok. Saya sehari bisa 2 bungkus gitu kan. Gak mungkin saya isep rokok sendirian saya kantongin. Pasti kan kalau teman-teman datang ngambil gitu kan. Tahu-tahu habis 2 bungkus gitu kan. Nah, pikiran saya emang awalnya saya nyari ketenangan gitu kan, ketenangan. Tapi saya udah dapat ketenangan yang sesungguhnya itu daripada Tuhan. Ya, jadi saya udah nggak butuh ini semua gitu kan. Ide yang luar Dari biasa. obat-obatan, rokok, alkohol, ya udah saya lepasin bareng-bareng semua. Ya puji Tuhan, Tuhan sanggup tolong gitu kan. Hikmat yang luar biasa ya. Dan hikmat itu berasal dari kebenaran firman Tuhan. Ya, sahabat Cross Talk, kita melihat bahwa tidak ada yang mustahil ya. Kalau dibilang, aduh saya drugs addict, nggak mungkin saya bisa sembuh. Tidak ada kata tidak mungkin. Ya, bagi orang yang mengikut Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang memungkinkan itu. Asalkan kita punya tekad, kita punya respons yang tepat untuk kita mau berubah. Bagian kita adalah memberi respons, memiliki keinginan, kemauan, sisanya Tuhan akan bekerja bersama-sama dengan kita. Sehingga apa yang kita seolah tidak bisa lawan secara manusia dimungkinkan oleh karena Roh Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Luar biasa Oliver. Terima kasih, semoga banyak anak-anak muda yang menonton atau menyaksikan bincang-bincang kita ini, khususnya perihal drugs atau obat-obatan terlarang akan terinspirasi dengan kesaksian Oliver. Sahabat Cross Talk, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengubah hidup manusia. Masa lalunya terlalu kelam buat hidup Oliver. Dari kecil tidak mengalami kasih Bapa. Bagaimana dia bisa merasakan kasih Tuhan? Kasih Bapa yang begitu penting dalam kehidupannya aja tidak dia rasakan. Kepahitan demi kepahitan, keputusan yang salah demi keputusan yang salah telah dijalaninya. Tapi tidak ada yang mustahil. Manakala orang bertemu secara pribadi dengan Tuhan, saat itulah terjadi kelahiran yang baru. Saat itulah sebuah benih ilahi timbul dan muncul di dalam hatinya sebagai sebuah kelahiran yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah tiba. Dan itu yang dialami oleh Oliver, sahabat Cross Talk yang dikasihi Tuhan. Apapun juga yang menjadi masa lalu kita, kejahatan apapun yang kita buat, sehitam apapun hidup masa lalu kita, percayalah bahwa Tuhan peduli. Dia bisa mengubahnya sebagaimana firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Rindukah sahabat Cross Talk, engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mampu mengubah hidupmu menjadi baru? Itulah yang dialami oleh Oliver. Terlalu sulit bagi dia untuk berubah sebelumnya. Tapi ternyata tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Oliver. Siap, Kak Grace. Iya. Menarik sekali ya. Jadi sesudah divonis, Oliver semakin merasa Tuhan itu baik banget. Sangat baik. Dan ada kisah apa sesudah itu? Waktu di 10 bulan itu perubahan apa dibandingkan dengan sebelum si Hotang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan sekarang? Kalau dulu di sel berantem katanya ya, sampai harus dipindahkan ke sel tikus. Nah setelah ini bagaimana? 10 bulan di penjara, apa yang dilakukan oleh Oliver? Ya pasti saya punya pengharapan yang lebih ya bersama Tuhan gitu. Ketika saya diponis segitu dan saya langsung balik kan itu, makin cinta lagi akan firman Tuhan yang paling utama gitu ya. Ketika masuk ke sel pasti inginnya maunya baca firman Tuhan. Sampai saya punya buku tuh yang firman-firman yang sangat merema sekali dalam kehidupan saya catat sampai saya hafalin gitu. Terus tiap ada ibadah di rutan saya beribadah, beri kesaksian gitu gimana cara proses saya jalanin sidang sampai diponis bolak-balik gitu. Dan yang paling saya kagum lagi di situ Tuhan masih bekerja gitu. Bukan hanya di satu ponis itu, di sel pun
kehidupan saya Tuhan jaga gitu. Nah, saya beri kesaksian di situ, terus sampai ada satu napi dan yang punya wewenang di rutan itu buat ibadah, dia panggil saya gitu. Oh, kamu aktif banget sih. Katanya kamu kesaksian terus kalau lagi ibadah. Kata dia kayak gini. Luar gimana, biasa. Om? Saya seneng gitu. Saya ngerasain. Ya udah, kamu jadi pelayan gereja aja, kata dia gitu. Oke. Kamu bantu-bantu gereja ya di sini. Kamu bersih-bersih gitu, nyiapin itu. Nah, itu bukan hanya berkat soal kegembiraan saya doang ya. Pokok pun Tuhan jaga gitu. Yang tadinya ibarat saya makan kan bareng-bareng sama mereka yang jatah pemerintah gitu. Ini beda lagi, dikelola kita masak sendiri. Kenyamanan kita lebih dapat. Jam 5 subuh kita udah dibuka, kita udah kelayapan, yang orang masing di sel gitu. Saya ngerasa wah, Tuhan di sini aja Tuhan udah bela gitu. Kehidupan saya di penjara gitu. Apalagi di luar sana gitu kan, ketika saya benar-benar berharap kepada Tuhan, dan Tuhan jaga situ sampai saya bebas gitu. Menurut saya kebebasan saya baru saya rasa ketika ketemu Tuhan. Betul. Nah, ketika saya dulu itu begitu, saya punya duit banyak pun, punya relasi banyak, punya pasangan, hidup saya masih ditekan terus kayaknya ngerasa berbuat ini kurang puas gitu. Harus ada yang lebih lagi gitu. Ketika mengenalkan tuntunan Tuhan gitu, yang paling saya rema itu di ayat Yeremia 29 ayat 11 gitu kan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk kuberikan padamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, disitulah saya melihat, wah berarti Tuhan punya rencana yang besar buat saya nih gitu kan. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang saya pikirkan selama ini, yang saya pikirkan lewat kekuatan saya gitu. Nah, itulah patokan saya ketika saya keluar gitu. Oke. Ketika saya keluar nanti. Jadi waktu di dalam penjara yang selama 10 bulan itu, saya jadi teringat akan kisah Yusuf ya. Yusuf orang pilihan Tuhan, waktu dimasukkan ke dalam penjara pun kemudian akhirnya diangkat juga oleh kepala penjaranya untuk lebih ya daripada narapidana lainnya. Luar biasa ya. Ya, Oliver. Jadi kesaksian tadi Oliver, mungkin 10 bulan di dalam penjara itu bukan menjadi sesuatu yang menahan Oliver untuk merasakan kasih Tuhan, untuk bisa melayani Dia. Dan sampai bisa keluar lagi dari penjara, tindakan apa yang Oliver ambil? Kembali lagi ke teman-teman yang lama? Tetap berkumpul sama mereka, tetap. Tapi tujuannya, visinya udah beda. Berbeda. Iya. Baik, gimana ceritakan? Jadi pas keluar pasti namanya kita udah di lingkungan seperti itu, pasti tetap namanya saya kan dibesarkan, dilahirkan di jalanan gitu. Jadi menurut saya begini loh, ketika kamu bisa mewarnai orang, kamu bergaullah dengan siapa saja gitu. Ketika kamu bisa diwarnai nama orang, pintar-pintarlah mencari relasi gitu. Menurut saya kita ini terang dan garam dunia gitu. Jika terang dan garam kita nggak bisa dirasain, buat apa? Selain diinjak-injak dan dibuang gitu. Nah, kita ini kan untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa bersama Tuhan gitu. Jadi saya menetapkan ketika saya udah patokannya firman Tuhan, saya nggak bisa digoyahkan lagi oleh apapun gitu. Tetap saya berkomunikasi, tetap bergaul sama Dia, tapi untuk menjadi berkat. Ya, seperti domba yang dikirim ke tengah-tengah serigala. Ya, gitu. Tapi tentunya Oliver harus diperlengkapi lebih dulu ya. Bagaimana proses diperlengkapinya? Yang pengertian saya adalah perjumpaan dengan Kristus itu tidak dibantu oleh orang, tidak diinjili oleh siapapun, betul? Enggak. Tidak. Itu pas di luar ada perbekalannya. Setelah keluar dari penjara, mulailah pembelajaran kebenaran firman Tuhan itu ada pribadi orang lain. Yang lebih mendetail ada dibantu oleh pribadi orang lain. Oke, seperti apa Oliver? Siapa yang telah menanamkan ya dalam tanda kutip jasa, yang bersedia untuk mementor, mengcoach, jadi bapak rohani mungkin buat Oliver? Atau Oliver, saya jago, saya belajar sendiri, semua saya begitu. Kita masih dalam pengenalan Tuhan, kita nggak bisa bilang kita cukup mahir gitu, Pak. Kita sangat dangkal sekali. Kita butuh komunitas, butuh orang-orang yang menguatkan kita. Jadi pas saya keluar itu pasti yang saya cari pertama tempat ibadah gitu. Ketika saya di mana sekarang pun, di luar kota pun, saya cari tempat ibadah dulu di mana itu saya bisa beribadah gitu. Nah pas saya keluar, saya nyari tempat ibadah. Pasti ibadah saya dulu kan di Petra gitu kan.
Oke. Kalau dulu saya mungkin nggak bisa. Saya malu ngapain udah ini nggak bertahun-tahun udah nggak ibadah, udah setua ini saya masuk gereja gitu. Dengan label saya yang acak-acakan gitu. Tapi lah itulah Tuhan. Kita mengakui dosa kita, maka Dia setia dan adil, maka Dia tidak memperhitungkan kembali Iya, akan pelanggaran betul. kita ya kan. Betul. Jadi saya dimurnikan baru gitu, ciptaan baru. Jadi saya nggak ada punya pemikiran, saya malu akan ini enggak. Saya datang beribadah, ya fokus saya one by one dengan Tuhan, bukan dengan kamu gitu. Iya, betul. Nah, namanya setiap gereja kan ditanamin tidak melihat orang dari segi labelnya gitu. Iya. Nah, mereka pun menerima gitu kan. Bahkan saya dimentorin oleh satu, ya, menurut saya cocok lah dengan kepribadian saya gitu ya, punya kasih yang sungguh-sungguh menjadi pelayan gitu. Yaitu namanya Kak Petra. Nah, disingkapkan lagi ya dengan pengajaran buku-buku manusia yang pribadi, yang istimewa, mencintai gereja lokal, bagaimana kita menjadi umat-umat yang mengerti akan firman gitu kan. Diajakkan lagi pelayanan yang benar-benar melayani orang-orang gitu, orang-orang telantar, imigran di Jalan Kebon Siri yang telantar itu, dia kasih makan ya. Saya ikut pelayanan. Yang menurut saya kita orang Kristen itu nggak cukup kita menjadi Kristen aja gitu. Kita harus berbuat gitu, harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ya itulah yang dilakukan. Saya mengerti ya itu semua. Berarti kita ini nggak cukup jadi hanya Kristen. Itu Oliver dari segi pelayanannya menyadari bahwa perlu melayani orang lain. Kalau dari segi penghasilan gimana Oliver? Kan dulu dengan melakukan kriminal duitnya banyak, ya kan? Banyak. Iya kan banyak kan, nggak susah lah nyari uang. Iya, nah setelah dia bertobat, terima Tuhan Yesus, mau hidup baru, gimana nyari uangnya? Jadi susah atau bagaimana? Coba Oliver saksikan. Sebenarnya materi itu dilihat bukan dari nominalnya. Boleh, gimana silakan. Dari cara kita mensyukuri berkat itu gitu. Ketika saya mendapatkannya dengan hal mudah, pasti menghabiskannya juga dengan hal yang mudah gitu. Hilangnya cepet juga ya. Malah sekarang seperti itu menjadi kebencian buat saya gitu. Ketika ngeliat, saya pun bingung saya bisa melakukannya itu dulu gitu. Menurut saya sekeji itu gitu kan. Ketika di dalam Tuhan beda lagi pemikiran. Ya kalau masalah penghasilan sekarang lebih menikmati penghasilan yang ini sih menurut saya, karena yang berkat daripada Tuhan menurut saya ketika kita mensyukurinya dan mengelolanya dengan baik yang benar, nggak ada satu yang kekurangan. Buktinya yang tadinya saya hasil kriminal bahkan sehari 4 juta, 3 juta. Begitu? Iya, paling kecil 1 juta. Nyatanya saya bandar pun nggak ada. Betul. Saya mulai sama Tuhan ini benar-benar dari nol. Dari saya nggak bawa harta dari hasil kriminal pun enggak. Saya mulai kerjaan tuh benar-benar dari nol, dari nggak punya apa-apa. Iya. Yang dikerjakan apa Oliver sekarang? Boleh ceritakan? Saya kerja sekarang ojek online. Setelah keluar dari penjara itu langsung jadi ojek online. Pas keluar dari penjara saya ini melamar pekerjaan. Emang namanya kita bekas labelnya begini dan juga kita nggak punya ijazah apa gimana kan. Tapi tekad saya tetap berharap kepada Tuhan pasti buka jalan. Iya. Saya lamar ke satu restoran yang mau jadi tukang cuci piring ya kan. Mau jadi dalam satu bangunan gitu. Saya lamarin. Tukang batu lah apalah. Kerja keras juga nggak masalah gitu ya. Ya emang nggak mudah, itu pergumulan 3 bulan. Saya ditolak gitu kan. Nah terus adalah saya ketemu temen kan yang dulu saya punya ini juga komunitas sama dia, atlet baseball gitu kan. Atlet baseball, kita kan dulu atlet gitu, dibentuk dalam satu orang yang baik gitu, kita dikumpulin jadi atlet. Nah saya kenal dia kan, saya minta ini sama dia, ada kerjaan dong gini. Ya udah, dia bilang benar mau kerja. Kan dia tahu dulunya saya bukannya lu gitu aja udah enak katanya kan, maling aja gitu kan. Enggak serius mau kerja gitu kan. Ya akhirnya dipertemukan lah sama ada ini namanya Om Iksan kan, Om Iksan Triendra. Makasih Om. Om Iksan Triendra, dia punya saham di satu properti ini, pembangunan konstruksi, istilahnya 50% adalah saham dia gitu kan. Jadi atas rekomendasi dia bisa lah gitu kita masuk kerja kan. Ya udah, minta tolong diketemuin sama dia, Om.
saya mau kerja nih om gitu. Mau kerja, mau kenal si ini dari mana gini-gini, ya kan? Emang kamu punya apa kata dia kan? Nggak ada om, saya punya ini doang, ya kan KTP terus sama saya benar-benaran lamaran tangan, saya tulis tangan. saya tulis tangan gini kan, niat bekerja gini, punya ini om, tapi saya niat bekerja benar sungguh-sungguh gitu kan. Lalu singkat cerita dia interview kan gitu. Oh berarti kamu benar niat kerja, mau di di lokasi ini mana aja kamu siap kata dia kan gitu. Mau ditaruh di pulau sekalipun kamu siap kata dia kan gitu. Siap om, saya bilang saya mau kerja. Ya udah nanti abis istirahat siang kamu datang ke kantor ya kata dia kan gitu. Bawa cuma berkas kamu kan. Ya udah, saya ketemu ARD-nya sekalian atasan saya juga kan, bukan dia lagi, beda lagi. Ya udah nanti kamu ketemuin aja di interview baru lagi. Tanya-tanya lagi seperti yang tadi, bawa apa gini-gini, cuman ini lamaran ini. Serius kamu cuman punya ini kata dia kan gitu. Ijazah apa nggak ada. Kata dia kan gitu. Nggak ada om, saya punya ini doang. Ya, singkat kata terus diterima nih. Singkat kata diterima hari itu juga. Ya udah, minta sepatu di gudang. Kamu ke lapangan katanya. Oh, langsung kerja hari itu langsung juga. Kerja hari itu. Iya. Langsung kerja hari itu. Di Jakarta tapi tetap. Di Jakarta bukan di Priuk. Di pulau-pulau gitu Priuk, ya. Enggak di Priuk. Di itu Priuk. hanya gertakan di Priuk. PLTGU. PLTGU Priuk. Nah situ. Nah itu rintangan juga buat saya. Ini satu diposisikan di satu orang yang gak kuat sama dia atasan satu ini. Semua pada pergi. Gak ada yang mau kerja sama dia. Oh, oke. Posisi itu. Oke, terus menarik ini. Ya udah, namanya mental saya sama mental dia sama gitu kan, pekerja keras ternyata. Pekerja keras, jadi nggak bisa kayak kerja semau-mau lo gitu. Disiplin. Nah, disiplin waktu, disiplin pekerjaan, pokoknya disiplin, nggak bisa ngeliat. Nggak mau korupsi waktu gitu, nggak mau korupsi waktu. Oh ternyata gara-gara ini berarti cocok. Nah itu pekerjaan Tuhan juga kan. Iya betul. Dipertemukan dengan orang gitu. Yang katanya pelit gak mau bagi-bagi ilmu, ternyata dia bukan gak mau bagi ilmu. Singkat cerita emang dia gak mau membagi ilmu dengan orang sembarangan. Ketika lo malas sama gue, gak mau gue bagi ilmu sama lo. Iya oke. Lalu dia bagi ilmu sama Oliver. Ya udah nggak lama kita kerja ya, pertama pasti bawa alat doang. Jadi helper kan. Helper aja dulu Helper bantu bawa alat, bawa tas leka gitu kan, bawa perlengkapan kerja. Udah gitu-gitu aja. Cuman kan saya balik lagi saya kerja nggak mau sungguh-sungguh lah. Ya. Bukan kerja buat ngarepin gaji doang. Betul. Saya ada arus ilmu yang saya ambil gitu kan. Saya nyari tahu cara mengprogramin alat ini gimana, terus cara mengoperasi ini gimana, cara penghitungan dari kalkulator gimana gitu. Saya ambil semua. Ya udah singkat cerita, jadi bisa-bisa ditinggal sama dia. Dia tolong ini saya yang kerjain terus sama itu. Ya udah lama nggak lama ya malah menguasai gitu. Nah itu. Itu pekerjaan yang apa tuh? Nama pekerjaannya apa tuh? Itu pakai kalkulator segala. Surveyor bangunan. Kontraktor. Surveyor konstruksi bangunan. Berarti teknis dong ya? Hitung-hitungan, technical gitu kan? Tapi seorang seperti Oliver yang tidak punya ijazah bahkan SD bisa tuh belajar itu. Bisa, Putri bisa. Bisa ya? Bisa. Penting kemauan aja sih luar kita biasa percaya, ya. Yakin. Oke. Dan katanya sempat naik pangkat juga ya? Oh iya, itu jadi di dalam konstruksi itu ketika udah berapa bulan ada namanya penaikan jabatan itu level. Jadi ketika kita dilihat mungkin udah mahir, udah layak untuk dilepas gitu ya, untuk layak untuk mengerjakan sendiri, nggak dibantu-bantuin lagi. Nah itu nanti dites, ada tingkatannya dari helper naik ke asisten, dari asisten naik ke surveyor. Nah itu gajinya beda-beda lagi. Nah itu pasti dites dulu sama yang udah atasannya yang udah mengetahui banget. Nah, waktu itu saya ada isu-isu, belum kepada diri saya pribadi, isu nanti ada mau pengetesan nih gitu kan, ada mau pengetesan penaikan helper jadi asisten gitu kan. Mau gimana nih, mau ada mau ikut gak gitu kan, ada info-info gitu. Nah saya menyaloni ke atasan saya, namanya kan Pak Harno, orang Kudus. Iya. Nah saya bilang sama dia, Pak Harno, saya
Ya, ini dong oke. daftarin dong, saya mau Ya. ini ikut itu apa penaikan jabatan. Nah, kamu yakin benar mau? Ya. Ada. Iya benar ada. Ya. Ya udah saya didaftarin kan. Ya, Saingannya berapa orang, Oliver? saingannya waktu itu 6 orang. 6 orang. Terus singkat kata menang apa nggak menang? Singkat kata saya menang, dipilih. Iya. Naik jabatan jadi asisten. Puji Tuhan. Nah, Ijazah nggak punya. Nggak punya. Saingannya 5 orang yang lain 5 lulusan orang. apa itu mereka semua? Ya pasti dia ada yang teknik sipil, hasil bener-bener ini apa di konstruksi bangunan gitu. Yang pasti sekolahnya ya SMA lah paling Paling kecilnya, enggak paling ya. rendah Ada yang SMA. S1 jangan-jangan. Belum nggak ada. Ya, kalau S1 kayaknya belum deh. Belum ya. Kalau S1 dia pasti dia jadi chip kalau enggak Iya, ini oke. superior ya. Ya oke. Jadi yang nggak punya ijazah SD, even nggak punya ijazah SD bisa menjadi pemenang oleh karena Tuhan telah memberkati ya. Amin. Oleh Pasti. karena juga responsnya Oliver Respon pasti kita ya. yang benar. Karena Oliver mau bertekad saya mau hidupnya tuh benar, kerjanya benar, nggak lagi nyakitin hati Tuhan gitu ya. Mau sesuatu yang berguna bagi orang. Iya. Sangat terbalik dengan masa lalu Oliver. Sangat Gitu ya. bagus. Oke, terus gimana tadi katanya sekarang jadi ojol? Udah berhenti dari kerjaannya itu? Jadi waktu itu kan waktu di Priuk itu kita proyek udah habis. Namanya Udah selesai. proyek kan Oke. ada kelarnya Waktunya, kan, ada ha. waktunya. Begitu udah kelar, nah kita dipindahin ke Jawa Tengah. Jadi nggak berhenti di situ. Iya. Kita ke Jawa Tengah. Iya, Jadi ada terus ini kita mau pindah ke Jawa Tengah, Oliver katanya kan gitu. Kamu mau kesana gak? Saya diajuin kan gitu. Saya dipinta sama bos saya, bos yang konstruksi ini, Iya. atasan saya gitu kan. Ntar dulu saya bilang Pak, saya konsultasi dulu sama keluarga Sama ibu, gitu kan. ya. Saya nggak bisa putusin sekarang. Jadi saya konsultasi kan sama keluarga gimana. Dapat pindahan proyek di Jepara Jawa Tengah gitu kan. diizinkan. Langsung keluarga ya udah sana berangkat aja ngapain di Jakarta katanya kan gitu kan. Oke. Dan dalam hati sih berat juga karena saya belum pernah ngerantau Iya, kan. iya. Ya gitu. Ya udah singkat cerita saya berangkat. Iya. Berangkat ke Jepara. Ya udah kerja di sana. Kerja pun udah nggak dituntun orang lagi gitu. Ya. Saya statusnya asisten tapi udah nggak dapat pendampingan. Sudah benar-benar jadi malah surveyor. saya dibekalin 2 orang asli orang Asisten. sana gitu. Asisten yang buat bantu-bantuin saya kerja gitu ya kan. Oke. Ya udah singkat cerita pandemi. Oh. Pandemi kan. Oke. Pandemi, datang pandemi. Nah, pas sudah pandemi lagi gawat-gawatnya, proyek apa nggak berjalan gitu kan. Ya udah kita 23 kalau nggak salah 23 orang itu Pulang dapat lagi ke Jakarta. ini ya apa Pesangon. PHK massal, PHK massal. PHK massal. Iya diberhentikan karena ya di situ sih ketulusannya proyek udah selesai gini tugas kamu udah selesai padahal proyek masih berantakan gitu kan masih yang ini belum kelar ini belum kelar kan kita tahu namanya kita orang lapangan kita tahu proyek mana yang belum kelar gitu kan. Iya. Nah saya di situ ada yang orang emang ibaratnya sarjana sampai adminnya sampai ininya Kena itu PHK. barang-barang kena barang sama saya tadinya saya pikir oh nama saya ada apa berpikiran saya gini apa kerja saya kurang bagus pikiran saya, apa ada yang salah saya lakuin tapi pas saya lihat di kantor 23 orang Iya. ya saya jadi nggak berpikiran gitu emang keadaannya begini gitu betul. lagi pandemi gitu Iya. kan ya udahlah saya pulang Pulang ke kan, Jakarta. pulang kerja apa ya saya bilang gitu kan saya udah rasa-rasanya saya udah gelutin ini udah menjadi Cocok lah. jiwa saya gitu kan udah kena banget di saya gitu kan begitu saya balik lagi ke Jakarta ya saya bawa ya hanya iman aja sih saya nggak mau balik ke dunia saya yang lama pasti ada sesuatu Yang Tuhan rencanakan. baik lagi yang Tuhan sediakan ya gitu kan nah ya makanya saya bersyukur kepada Tuhan biarpun hasil saya berapa yang penting cara pengelolaannya gitu soal berkat Jadi waktu kerja di perusahaan tersebut keuangan keluarga cukup. Nggak diusir-usir lagi dari kontrakan? Udah enggak. Oke. Adik-adik bisa sekolah Adik saya sekolah yang dibantu sekarang oleh Oliver juga ya sedikit-sedikit sedikit-sedikit. Ya, kami berdua dengan abang. abang ikut saya kan bantu. abang saya kan ini ikut opungnya ya puji Lumayan. Tuhan
Pekerjaannya bagus. Bagus, Ya, pelayaran. Oke. Jadi kembali ke Jakarta dalam kondisi pandemi memang ternyata kebutuhan akan ojol itu luar biasa naiknya ya. Jadi disitulah Oliver memutuskan ya untuk bekerja sebagai ojek online. Oke. Dan itu motor beli sendiri juga? Motor beli sendiri. Iya. Jadi waktu itu saya bingung mau kerja apa ya. Saya bilang di sini lagi pandemi, nggak ada proyek yang manggil-manggil gitu kan. Yang proyek terhenti semua tuh kurang lebih. Terhenti, nggak ada pergerakan. Pokoknya kita tahu semua banyak perusahaan juga yang gulung tikar kan. Ya jadi, udahlah. Apa ini di situ ojol semakin diminati kan gitu. Betul. Dalam pandemi cuma ojol doang yang bisa pergerakannya lancar kan gitu kan. Ya udah, saya pakailah duit yang saya tabung hasil kerja itu kan. Saya pakai, saya beliin kendaraan. Saya perlengkapi semua SIM apa segala macem ya kan. Nah akhirnya saya lamar lah. Lamar satu perusahaan nih Grab. Ya kan. Saya lamar, saya itu. Nah puji Tuhan diterima. Ya udah saya kerja nge-Grab. Nah puji Tuhannya sama aja pun penghasilannya gitu. Dibanding dengan kerja di perusahaan yang sebelumnya. Iya, oke. Bahkan saya lebih banyak punya waktu buat kesana kesini, buat keluarga dan buat pelayanan. Gitu. Oh begitu ya. Iya. Oke, jadi sampai sekarang tetap menjadi itu ya online. kerjanya ojek online dan sekali-sekali saya dengar juga bekerja untuk perusahaan yang manakala membutuhkan. Iya. Tapi cuma periode pendek-pendek begitu ya. Luar biasa ya Oliver ya. Iya puji Tuhan Kak. Iya, nggak nyesel kan jadi ojek online? Kok ojek online kerjaannya gitu? Enggak kan? Enggak nyesel saya. Enggak nyesel ya. Justru saya kemarin dapat tawaran, saya lebih memilih di sini karena pertimbangan pernah dapat tawaran di Maluku itu gajinya 8,5. 8,5 makan udah dapat 3 kali sehari, transport kita pesawat udah dibayarin, kita kerja selama 3 bulan naik 500 lagi berarti 9 juta gitu. Dapat penginapan. Nah, dapat mes, dapat fasilitas gitu, tapi bukan itu yang kita cari gitu kan. Oke. Yang dicari apa? Ya itu karena menurut saya gitu ya, keluarga saya satu ibu saya udah berumur gitu kan, yang dua di sini cuman saya yang paling tua, abang saya udah menikah gitu, yang jagain keluarga siapa lagi kalau bukan saya gitu. Terus satu lagi saya udah di kepercayaan untuk jadi pelayanan gitu kan dalam sebenarnya koordinator olahraga dan juga kasih orang-orang yang harus saya layani menjadi pastor gitu kan. Jadi Oliver sekarang sudah statusnya pastor ya, pendeta. Pastor. Fasilitator. Iya. Oke, pastor untuk pelayanan anak muda. Jadi kalau Jakarta doang saya masih bisa lah gitu. Tapi kalau di luar daerah berarti saya harus tinggalin semuanya gitu. Ya saya hitung-hitung lagi perbandingannya gaji saya di sana sama kerja saya di sini pun nggak beda-beda jauh gitu. Ibarat jadi ya nggak usah lah, sini aja. Oke, jadi berarti Oliver sudah sungguh-sungguh berubah secara paradigma hidup ya. Dari yang dulu menginginkan penghasilan yang besar, apapun dilakukan, berubah menjadi apa yang sesungguhnya Tuhan mau dia lakukan sebagai seorang hambanya dibanding dengan tawaran keuangan yang jauh lebih menggiurkan. Itu sebenarnya sebuah perubahan yang muncul oleh karena Oliver mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, dan respons yang tepat di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Luar biasa ya Oliver ya. Saya dengar lu bisa beliin juga kreditin motor buat adiknya supaya jadi bekerja di ojek online juga. Tuhan, terus menjadi inspirasi buat teman-teman yang dulu nakal-nakal. Ada nggak yang sudah berubah? Ya itu pasti ada Kak ya, karena niatnya saya kan saya mau jadi terang dan garamnya untuk apa kita menjadi terang dan garam dunia kalau kita ditempatkan di satu tempat yang emang udah terang gitu, nggak ada gunanya. Udah terang semua. Udah nggak ada gunanya gitu kan, makanya saya bilang tadi ketika kamu masih bisa diwarnai, pintar-pintar lah cari komunitas yang benar. Tapi ketika kamu bisa mewarnai orang, ya kamu siap bergaul dengan siapa aja. Betul. Nah di situ emang teman-teman saya semuanya rata-rata ya tadinya kriminal, yang rata-rata kerjanya maunya yang instan-instan, gampang, apa jadi tukang paoga gitu kan, padahal dia punya anak dan istri gitu. Saya sih sebenarnya menyelinap aja gitu,
sering nongkrong-nongkrong sama mereka gitu, dan terus sering ngasih kayak lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah gitu, dan itu puji Tuhannya kena ke mereka gitu kan. Nah, jadi lebih baik bekerja daripada, walaupun itu baik gitu ya, markir gitu ya. Tadi kan ada 2 orang gitu kan yang punya keluarga gitu, markir aja kerjaan, sukanya markir, jadi dia markir dapat duit gitu kan, istilahnya 70 apa 80 apa 2 kali naik udah 150 apa berapa, udah seneng gitu. Tapi ketika saya bilang begitu, nah itu kena di mereka gitu kan, arti lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Nah, walaupun dia tahu itu halal gitu kan, tapi ada resikonya juga, dikejar-kejarin. Nah, puji Tuhannya sekarang dia kerja. Jadi ojek online juga. Iya. Iya. Bahkan penghasilannya lebih daripada itu, dipandangnya juga enak. Betul. Saya bilang ya kan. Betul. Akhirnya dia kerja. Dan tadinya teman-temannya saya yang kriminal, yang gitu kan, kriminal, nyari-nyari apa. Sekarang malah mencari gimana sih biar gue bisa kerja, gimana sih biar gue. Jadi udah nggak kayak mau lagi hidup di dunia kayak gitu. Betul. Oliver, ini adalah sebuah kesaksian yang luar biasa ya. Tuhan mengizinkan kehidupan Oliver di masa lalu dengan semua tindakan kriminal, dengan teman-teman yang ada, pasti ada rencana Tuhan juga. Amin. Betul ya sahabat Crosstalk, apa yang terjadi dalam hidup kita pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Dan begitu Tuhan memenangkan hatinya Oliver berespons dengan benar, maka tindakan selanjutnya Tuhan yang mengendalikan kehidupannya, dan hidup yang dikendalikan oleh Tuhan itu pasti berdampak besar. Amin. Dan Oliver berdampak kepada teman-teman yang pernah bergaul dengan dia di masa lalu. Tuhan bisa memakai kehidupan kita sekali lagi, sekelam apapun juga, untuk jadi alat dalam tangan Tuhan. Saya percaya, sahabat Crosstalk, kehidupan Oliver belum mencapai titik ending. Ada hal besar yang Tuhan sedang rencanakan juga melalui kehidupan Oliver. Kita tidak tahu, mungkin sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekarang, atau mungkin hal-hal yang tidak pernah dia bayangkan. Tuhan akan pakai kehidupan Oliver Amin. menjadi alat yang lebih efektif lagi ke depannya. Yang terpenting adalah bagaimana responsnya. Bagaimana respons kita, sahabat Crosstalk, saat Tuhan memanggil kita, saat Tuhan membawa kehidupan kita untuk melangkah ke step selanjutnya. Siapkah kita dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya yang lebih powerful lagi? Amin. Pada akhirnya, sahabat Crosstalk, kita Oliver mungkin mau menyampaikan sedikit pesan-pesan kepada sahabat Crosstalk, khususnya anak muda mungkin ya, pendek aja. Saya ingin menyampaikan terutamanya buat anak-anak muda yang ingin berkeluarga gitu ya, dan terutama juga buat kita orang-orang Kristen gitu, kenali dulu untuk apa engkau diciptakan, untuk apa Tuhan menciptakan engkau di muka bumi ini gitu ya. Kalau kita tidak mengenali jalan hidup kita, otomatis saya pasti katakan hidup kita tidak akan terarah, tidak akan mencapai titik yang positif gitu. Nah, jadi buat kita para anak muda ya, pintar-pintarlah kita mencari komunitas yang baik. Nah, tumbuh dalam satu komunitas pesona. Jadi kita mau dididik dan diajar gitu. Jadi kita menjadi orang-orang yang tahu kehidupan ini gitu. Jadi bukan hanya jadi orang Kristen yang rutinitas, yang kita setiap hanya ke gereja, mendengar, tapi tidak melakukan apa-apa. Tapi kita mau jadi pelaku-pelaku firman-Nya Tuhan gitu. Memberi dampak yang nyata gitu. Buat kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu saja kesaksian dari saya dan penyampaian dari saya. Semoga Tuhan yang memberkati. Amin. Baik, sahabat Crosstalk, demikianlah kita sudah dengarkan cukup panjang kesaksian daripada Oliver Sihotang. Jadi yang paling penting adalah bukan mengikut Tuhan secara tradisi, tapi mengenal Tuhan secara pribadi. Dan selanjutnya, bagaimana kita berespons hidup di dalam kebenaran firman-Nya, dan yang selanjutnya lagi, menyediakan diri untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian akhir daripada pembicaraan kita, bincang-bincang kita dengan Oliver Sihotang. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Saya percaya, kami percaya sesi ini atau pembicaraan ngobrol-ngobrol ini akan jadi berkat besar bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Sampai jumpa di kesaksian dan bincang-bincang Crosstalk selanjutnya. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk
Like and share video ini kepada keluarga dan sahabat lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang mendapatkan berkat oleh kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian lainnya.